Cuman dulu emang waktu di Telkomnya saya ngambilnya lebih ke software gitu ya, ngambil ke multimedia. Waktu bikin tugas akhirnya pun bikinnya udah langsung mobile apps application. Dulu kayaknya tahun 2000-an gitu masih jarang gitu kan, susah dapat resource-nya udah buat mobile movie reservation gitu, buat mesen tiket bioskop. Ya dosen penguji juga bingung juga kayaknya buat ngujinya soalnya buat bidangnya baru. Terus habis itu saya cuman sebentar di Indonesia, terus pindah ke saya jadi engineer di British Telecoms, bikin aplikasi buat di London tentang kereta, buat orang rute kereta, pakai mobile apps juga. Nah, cuman dulu kan engineering-nya semua kita lead engineers, kita engineer semua, nggak ada yang jadi designer. Kebetulan saya di laptop saya ada Fireworks dulu, Adobe yang Fireworks yang bagus dulu buat bikin interface. Terus orang bilang, wah kamu punya Fireworks, sudah kamu jadi desainer kayak gitu, kata direktur saya. Ya udah deh, oke deh gitu. Akhirnya dulu saya pernah post juga tentang saya di meja saya tuh bikin kayak coret-coret, tapi dulu benar-benar prosesnya masih kayak sendiri aja gitu kan. Jadi benar-benar design thinking tuh saya belum tahu tentang design thinking gitu. Jadi masih yang modelnya tuh kita masih engineer kan. Jadi udah gitu kita research engineer. Jadi kita mikir yang wah jauh banget gitu. Ternyata pas dites di Londonnya susah gitu. Udah kita bikin berapa bulan gitu, user nggak bisa make, bingung segala macam. Nah, dari situ mulai saya baca buku. Ada dari IDEO tuh tentang desain interface dari Bill Mockridge. Dia dari IDEO tentang. Jadi saya mulai baca. Terus baca buku Face dari Alan Cooper, dia yang menemukan persona. Nah itu saya mulai di situ mulai baca, tapi semuanya autodidak semua dan based on project aja, nggak ada formal training. Baru pas saya pindah ke Norwegian Telco, itu saya baru dapat resmi title UX designer. Itu pun saya sebenarnya agak dilihat nggak cocok buat jadi UX designer, soalnya pas ditanya prosesnya saya malah bilang kita harus launching dulu baru kita belajar dari user. Itu salah di situ. Tapi tetap diterima, kadang ngelihat kayaknya ini anak kayaknya potensi katanya gitu kan, ini orang potensi buat jadi desainer gitu kan. Akhirnya saya dapat title. Habis dari situ udah UX designer, terus habis itu jadi desainer terus sejak itu. Terus sekarang Berarti saya milih di Gojek. Sekarang saya di Gojek. Di Gojek posisinya mungkin buat yang baru mulai itu kayak UX tahun 2008-an lah. Jadi design ops tuh masih baru field-nya. Cuman kita emang bidangnya agak beda dari yang desain produknya. Kita lebih ke desain proses. Jadi designing how the design works. Kayak lebih ke mikir desain strateginya, mikir ke development dari desainernya, terus mikir kayak desain sistem. Tapi desain sistem cuma satu subset aja dari strategi besarnya buat kayak bikin konsisten branding segala macam. Jadi desain ops lebih. Sekarang saya milihnya di Gojek. Menurut saya lagi tepat yang terbaik buat berkarya. Biasa sekali Kang Boris, sangat menginspirasi. Nah, tadi kan Kang Boris ini cara memulainya sebelum awal mulanya background-nya kan latar belakangnya dari engineer, elektrik, dan sangat bertolak belakang lah dengan dunia desainer. Nah, cara memulai karirnya itu gimana Kang Boris? Mungkin bisa di-share ke kami sehingga bisa menjadi UX. Apa yang harus dilakukan ya, untuk bisa shifting seperti itu? Kalau kita berkarir tuh kan ada beberapa aspek ya. Jadi harus ada interest-nya, kita harus tertarik di bidang itu. Terus ada strength-nya juga. Strength bisa dilatih, cuman kita harus tahu juga kadang-kadang orang punya limitation juga. Misalnya saya pengen jadi pelukis artis. Nah, itu agak susah. Soalnya karena pelukis itu emang ada bakat yang memang kita nggak bisa latih gitu. Kita mungkin bisa jadi bagus, bisa bikin kayak lukisan yang bagus, tapi kita nggak pernah jadi misalnya the next Van Gogh atau Leonardo da Vinci gitu misalnya. Jadi kita harus tahu interest kita, strength kita di mana. Nah, dari situ baru kita bisa nentuin kira-kira mau mulai kemana. Begitu kita udah punya set, oke saya mau jadi desainer, karena saya interest-nya ke sana, ya udah, jadi semua hal yang kita kerjain pun mulai mengarah ke sana. Jadi mulai baca buku tentang desain, tanya-tanya ke orang, belajar tentang desain, terus mulai bikin kayak project sendiri kalau kita belum dapat kerjaan gitu kan. Kita bikin kayak case study, misalnya saya bukan kerja di Gojek, tapi saya ngeliat Gojek ini kayaknya mungkin kayak food-nya bisa di-improve, nanti tuh bikin case study-nya itu yang bakal saya kerjain dulu gitu biasanya gitu. Saya ngelihat kayak ada apa, saya bikin kayak case study-nya. Saya lihat banking dulu, zaman dulu tahun 2008-an,
banking masih jarang saya bikin kayak prototype-nya, terus saya post di, dulu blognya masih pakai yang Blogspot kalau nggak salah. Saya nge-post gitu. Itu cara buat awal kita buat, ya karena begitu kita udah nentuin saya mau jadi desainer, kita harus all in gitu. Nggak bisa cuma lihat, oh kayaknya desainernya kayak one of the highest paying job misalnya. Terus kita lihat, oh mau jadi desainer. Padahal kita nggak interest ke sana. Nah, jadi kita harus self-assessment dulu. Kayak misalnya kita mau bikin grow orang karir pun, dia harus tahu aspirasi dia sendiri mau jadi apa gitu. Nggak bisa cuma lihat tren aja. Kalau tren berubah soalnya. Kayak UX designer dulu tahun 2008-2009 belum ada. Kita nggak tahu nanti mungkin 2024 mungkin bukan UX designer lagi termnya, mungkin udah ada term yang lain lagi gitu. Jadi kita nggak bisa selalu ngikutin tren. Tapi apa yang kita tertarik, kita harus mulai di sana. Dari situ mulai kita pelan-pelan. Kita harus tahu bahwa proses itu butuh steps gitu ya. Jadi jangan langsung, wah kayak ngelihat si orang ini kayak saya misalnya, wah dia udah jadi expert di Silicon Valley apa, terus kita, wah gimana nih, ntar akhirnya kita jadi overwhelmed gitu kan, kayak terlalu jauh banget gitu gap-nya gitu. Jadi selalu tahu goals-nya apa dulu, terus mulai kecil-kecil aja kayak belajar, terus mulai berinteraksi dengan sesama desainernya, dengan komunitas, mulai bikin project. Nah, di situ baru mulai nanti mungkin internship, atau mungkin kita volunteer, bantuin perusahaan yang belum ada website-nya kita bikin. Habis itu baru kita mulai lamar, mulai kayak gitu. Jadi harus step by step, itu caranya sih. Tapi yang pasti harus tahu dulu kita mau jadi apa dulu. Jadi jangan ikutan tren, tapi apa interest-nya kemana baru. Karena kalau kita nggak interest, nggak bakal all in, nggak bakal 100% kita effort ya di situ, dan nggak gampang soalnya. Betul-betul. Berarti harus tahu dulu ya interest-nya apa, baru kita all out di sana ya. Iya, Nah, betul. terkait pembelajaran ini, salah satu metodenya kan Kang Boris menggunakan study case ya, buat bisa jadi expert. Nah, kalau boleh diceritakan nih Kang, case apa sih yang paling pertama yang dikerjakan Kang Boris pada saat shifting dari electrical ke desain ini? Mungkin masih terkenang gitu. Blognya kayak udah ditutup. Cuman dulu saya bikin 2, karena dulu saya pernah juga sempat spend sebentar di Detikcom. Jadi saya tuh bikin tentang mobile apps Detikcom sama banking. Kalau nggak BNI, saya lupa apa itu dulu saya bikin gitu. Dulu masih pakai Fireworks gitu. Karena saya praktek dari yang buku Alan Cooper kan. Kalau Alan Cooper kan ada namanya prinsip desainnya pakai namanya goal directed design. Ya, jadi About Face ya bukunya namanya. Ya, About Face. Jadi dia mulai men-shift pikiran kita dari, biasanya orang kan kalau bikin produk tuh selalu bicara features kan. Oke, kita mau bikin produk yang kayak Gojek gitu kan, kayak orang selalu gitu kan. Features-nya harus ada 50 gini-gini. Tapi dia nggak pernah take a step back terus bilang goals-nya apa sih dari user menggunakan produk kita apa. Nah, itu yang di salah satu mindset yang besar banget shift-nya dari buku About Face dari Alan Cooper itu. Kita mulai tanya siapa usernya, terus goal-nya apa. Karena misalnya orang download Gojek misalnya, itu kan mendownload Gojeknya dan menggunakannya itu bukan tujuan akhirnya. Dia means to an end. Dia cuma sarana. Tujuannya apa? Misalnya orang, dia pengen cepat sampai ke kantor, atau dia pengen lagi weekend, hari Sabtu, malas keluar, pengen diem di rumah aja, dapat makanan yang murah meriah misalnya. Nah, itu goals-nya. Dari situ baru kita bicara feature-nya apa aja. Mungkin nggak perlu apps, mungkin cuma call aja cukup, atau WhatsApp aja cukup. Nah, dari situ mulai belajar mind shift-nya tentang goal directed design. Terus saya belajarnya di situ sih, bikin beberapa. Tapi dulu kayaknya bikin banyak sih. Soalnya saya dulu zamannya awal-awal tuh latihannya banyak banget pokoknya. Jadi selalu bikin coret-coret segala. Soalnya desain itu yang paling penting bukan bikin screen-nya, lebih ke awalnya itu yang paling penting, mendefinisi masalahnya sama bikin flow-nya. Jadi gimana orang mencapai tujuannya, itu yang paling penting. Nah, itu yang saya dulu latihannya banyak banget sih. Itu yang paling awal sih. Keren. Kalau bikin screen-nya cenderung relatif lebih mudah gitu. Cuman mindset buat mulai dari masalah yang paling penting, kemudian kita bikin steps-nya yang simple, nah itu yang butuh latihan. Itu saya dulu case study-nya lebih banyak latihan di sananya. Luar biasa sekali, Kang. Nah, terkait interest nih, Kang. Kira-kira apa sih yang membuat Kang Boris interest, kemudian all out di dunia UI UX ini, di dunia desainer ini, apa sih yang melatar belakanginya? Jadi waktu yang saya cerita balik ke yang waktu saya di British Telecoms, kita bikin aplikasi buat rute. Kita spend sampai 6 bulan gitu ya, buat bikin satu library dulu. Terus pas kita tes gitu di platformnya, di MRT-nya London itu nggak jalan.
dan orang nggak pakai. Itu yang jadi Hmm. kayak turning point-nya yang, wah kita kalau bikin sesuatu, effort-nya besar, terus kita kayak udah attach banget sama gitu, pede banget, terus ternyata orang nggak pakai gitu kan. Nah, saya langsung Hmm. mikirnya, kayaknya ada aspek lain yang menarik nih di sisi bikin produk gitu kan, tentang gimana sih kita mencari tahu apa yang orang mau, terus bikin flow-nya dulu gitu sebelum di-build-nya. Karena saya dulu, saya lead buat front end di Java dulu. Jadi langsung modenya tuh langsung bikin gitu kan. Nah, pas itu langsung mulai menariknya nih, yang menarik ada sisi human-nya gitu di produk itu gitu. Nah, itu Hmm. yang menurut saya lebih menarik dan lebih apa ya, lebih dinamis buat saya dulu. Jadi kayaknya menarik banget nih buat tahu sisi orangnya yang menggunakannya gitu. Karena dari situ bisa ada sisi psikologi, mungkin turunan juga karena ibu saya kan psikolog. Jadi kayaknya ada psikologi yang kita tahu motivasi orang, kita bisa tahu membantu orang buat, nah itu yang menariknya di saya, sisi orangnya itu yang menarik, Biasa sekarang Kang. komponen Berarti orangnya. daripada kita invest aplikasi banyak-banyak, tahu-tahu aplikasinya nggak digunain orang, mending kita research dulu ya Kang ya. Cari pola Iya, pikirnya, masalahnya seperti apa dari user itu sendiri. iya, dan juga jangan langsung mikir langsung, oh kayak Gojek. Saya kan juga Hmm. mentor di banyak inkubasi gitu kan. Selalu mikirnya kayak kita pengen bikin sesuatu dari, kita pengen jadi Gojeknya apa gitu. Misalnya apa ya, kayak misalnya tukang jahit gitu. Kita pengen Hmm. jadi Gojeknya tukang jahit gitu. Segala macam ada misalnya kayak gitu. Tapi kita lupa bahwa kalau kita lihat sejarahnya Gojek tahun 2010 mulai dari call center dulu. Pas Hmm. sudah 5 tahun, 2015 baru muncul Android apps-nya. Jadi kita lebih mengutamakan solve user needs-nya atau satisfy user needs-nya, solve problems-nya. Mediumnya bisa berubah-ubah dari mulai call center, Android apps, feature-nya pun bisa berubah tergantung kebutuhan. Tapi yang solving user needs-nya itu yang paling harus jadi utamanya dulu. Oke. Nah, mungkin bisa di-share juga nih, Kang Boris. Apa sih tips dan triknya Kang Boris sehingga bisa menjadi expert di bidang UI UX ini? Uh, mungkin apa ya? Kalau saya mungkin lebih banyak tahunnya aja mungkin ya dibanding yang lain. Duluan Memang lahir luar mungkin. biasa Kang, sangat menginspirasi banyak orang Kang Boris ini. Duluan lahir mungkin salah satunya itu duluan lahir. Terus kalau buat uh, expert tuh kunci cuma satu sih, cuma latihan aja sih. Tapi kan ada yang bilang practice makes perfect. Yes. Jadi practice makes perfect gitu kan. Tapi harusnya bukan practice aja, tapi the right practice makes perfect. Jadi Hmm. kita harus tahu practice yang benar tuh kayak gimana gitu kan. Jadi salah satunya kunci emang repetition selalu. Mau jadi ahli itu selalu repetition. Kita makin banyak kan, makanya kenapa ada sebutan buat jadi pilot misalnya harus 10.000 jam terbang atau apa gitu kan. Itu sama juga dengan bidang lain. Kalau kita mau jadi desainer ya harus istilahnya spend 10,000 hours buat bikin desain gitu. Jadi kuncinya nggak ada lain selain keep practicing. Cuma saya ngeliat aspek lainnya juga. Buat kita sebagai expert atau misalnya bisa tadi Agil ngomong terus tentang terinspirasi segala macam, itu lebih kepada awalnya saya emang niatnya buat ngasih impact ke orang sih gitu. Wah, Jadi goalsnya udah kalau dapet. kita bicara, oh saya pengen bikin startup gitu kan, terus kita mikir, oh saya pengen berkarir jadi head design, itu kan kita sendiri kan. Nah, coba mungkin sekali waktu kita nggak mikir diri kita, tapi kita lihat apa memperluas circle gitu. Istilahnya kalau kita kan circle sendiri kecil banget ya. Impact ke kita, oh saya jadi kaya, saya jadi terkenal, saya jadi expert gitu. Cuma kita impact-nya yang besarin dulu, terus kita lihat dengan kondisi saya sekarang, impact ke orang seperti apa gitu kan. Dan nanti begitu kita punya impact yang besar, uh, insya Allah ada hal lain yang kembali ke kita lagi. Kita mulai sebagai expert, atau kita malah jadi makin pintar gitu kan. Cuman kalau saya lihatnya tadi pertama itu paling banyak kita praktis terus dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, harus mulai memindahkan fokusnya bukan di diri kita, tapi impact ke orang lain. Nah, itu yang bisa bikin kita lebih expert. Dan kita mikirnya jadi nggak terbatas. Kalau kita mikir diri sendiri, very limited gitu. Kalau kita mikir impact ke orang lain, oh saya langsung jadi banyak banget yang bisa saya kerjain. Gimana saya ngebantu tetangga biar bisa dapat makanan lebih gampang, gimana saya bantu misalnya tukang ojek di pangkalan dapat order lebih banyak, gimana saya lihat orang di pasar bisa dapat order lebih besar. Jadi dengan impact yang makin besar pun kita jadi lebih banyak ilmunya, banyak pembelajarannya, ya otomatis kita jadi expert gitu. Gitu. Berarti memberikan manfaat
ke banyak orang ya, Kang Boris ya? Jadi jangan gue jadikan expert sebagai tujuan. Misalnya, wah mau jadi Google expert juga. Nah itu agak susah soalnya Yes. Google expert ya itu pun terbatas gitu kan, cuma berapa orang gitu. Tapi kalau kita nggak dapat terus mau apa gitu ya, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi pokoknya harus saya besar aja, kita impact ke orang, gimana kita contribute ke orang lain dulu, nanti ya entah kita dianggap sebagai expert. Kalau kayak misalnya Google expert itu kan kita nggak apply, itu harus dapat acknowledge dari Google sendiri gitu. Nah jadi ya gitu, awalnya sih emang kita harus mikirin gimana impact ke orang dulu, jangan di aim sebagai mau jadi expert atau mau jadi apa segala gitu. Iya, sesuai dengan ajaran agama saya juga, Kang Boris, katanya kan, Hairun nas anfa'um linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia paling bermanfaat untuk orang lain ya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih, Kang. Saya penasaran terkait Google Expert-nya Kang Boris. Itu gimana sih bisa dinobatkan menjadi Google Expert dan impact apa yang diberikan kepada orang lain gitu sehingga Google itu bisa memberikan gelar yang pertama untuk Kang Boris gitu, sebagai desainer Google Expert. Kalau jalurnya buat jadi Google Expert macam-macam. Jadi orang ada yang emang dia udah lama, biasanya karakternya sama, adalah orang yang udah lama berkecimpung di satu specialization gitu, dan dia impact-nya besar ke orang. Entah dia bikin video, entah dia nulis buku, entah dia menginisiasi movement atau komunitas, atau dia misalnya bikin satu pergerakan yang bisa memperbaiki satu sistem misalnya. Nah, jadi macam-macam path-nya. Kalau saya kebetulan sebelum jadi Google Expert diangkatnya, saya udah jadi global mentor dulu di Amerika gitu, di Mountain View, ya di Silicon Valley. Jadi udah itu lebih kayak dia, oke deh formalitasin aja lah gitu buat jadi Google Expert, karena nanti pun setelah jadi Google Expert banyak membantu ekosistem di bawah Google. Kayak misalnya kalau di Singapura misalnya ada inisiatif namanya Google UX Clinic. Itu perusahaan bisa datang, terus kita orang dari yang punya expertise Google macam-macam kan, jadi ada yang kayak misalnya yang server apa segala macam gitu kan, itu dia nanti kayak konsultasi ke kita, terus kita kasih feedback gitu. Jadi macam-macam. Terus kayak misalnya inisiatif kayak Google Launchpad Accelerator buat mengaccelerate startup di masing-masing negara gitu kan. Google Expert biasanya juga yang involved gitu. Jadi banyak sih ininya, banyak impact-nya. Cuman jalur kesananya emang nggak dicita-citakan sih. Jadi emang dia, kalau kita lihat misalnya bukan nanti cari Google Expert kriteria gitu di Google, ya itu karakternya adalah orang yang suka, dia udah punya satu spesialisasi. Makanya itu penting punya satu spesialisasi juga, sama kayak produk. Produk itu kalau kita mirip sama produk lain jadi komoditas. Tapi kalau kita punya unique features atau unique proposition atau positioning istilahnya, kita punya satu unique hal yang unik, nah itu orang bisa lebih lebih relate gitu kan, lebih kena gitu. Sama dengan kita juga sebagai individu, kita harus punya satu spesialisasi entah di bidang apa, kemudian kita impact di sana buat impact di sana. Itu selalu tentang impact gitu. Soalnya nggak sebanyak apapun knowledge yang kita punya atau skill yang kita punya, kalau kita diem di rumah aja dan cuman mikirin kita karirnya progressing, ya nggak bakal ada benefits-nya ke orang lain. Tapi kalau kita ilmunya cuma sedikit, mungkin setengah dari yang direktur, tapi kita selalu sharing di nulis, di podcast, atau kita komunitas bicara, atau kita ngasih mentorship ke yang baru lulus, walaupun kita baru 2-3 tahun lulus dari sekolah, itu impact-nya lebih besar, dan itu yang dilihat sama Google gitu, impact. Sejalan juga dengan Gojek. Kayak Gojek kita kan punya 3 pilar. Speed, innovation, sama social impact. Itu yang kenapa selalu mendasari Gojek, salah satunya kenapa bisa berkembang pesat dan besar sampai sekarang. Di tengah krisis kayak gini, ya kita selalu 3 itu. Ada inovasi sama social impact. Itu yang kita aim terus. Gimana sih impact-nya ke orang, gimana impact ke drivers, gimana ke customers, segala macam. Itu yang selalu kita, jadi kayak udah DNA-nya di Gojek gitu, untuk selalu mikir social impact ke orang lain. Luar biasa sekali. Nah kalau teman-teman di sini kan ada dari latar belakang pendidikan yang macam-macam nih, Kang. Ada juga mahasiswa nih, Kang.
Nah, Ya. kira-kira kalau kesempatan berkarir di dunia UI UX itu seperti apa Kang? Mulai dari zaman saat ini sampai ke depannya, terus kira-kira apa aja sih yang bidang-bidang yang ada di dalam UI UX itu? Terutama di Gojek mungkin seperti apa Kang? Ya. Hmm. Jadi pertama kembali ke mindset. Kalau saya senang banget bicara tentang mindset dulu gitu ya. Siap. Jadi selalu apa yang membatasi kita itu seringkali pikiran kita sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, selalu pikiran kita yang batasi kita. Misalnya, bisa nggak sih saya kerja di Gojek? Ya pasti bisa lah. Cuman ada tapinya kan gitu kan. Ya, Apa yang betul. harus dikerjakan? Nah itu yang kembali ke tadi, the right practice makes perfect. Kita harus belajar ke orang yang tepat, belajar buku yang tepat gitu kan, belajar ke komunitas yang tepat gitu. Nah kalau kita bicara chance-nya, semua punya chance yang sama. Dengan setiap orang punya potensi yang sama, setiap orang punya akses yang sama sekarang. Beda mungkin zaman dulu tahun 2006, 2000-an misalnya, itu internet masih mahal gitu kan, nggak semua orang punya. Kalau sekarang semua orang punya akses ke resource yang sama, pengetahuan yang sama, video yang sama. Jadi semua orang punya chance yang sama, tinggal gimana kita nentuin tadi aja. Kita mau jadi apa, terus kita harus mulai menentukan kayak plan-nya seperti apa. Nah, kalau kita bicara desain, terutama kayak di Gojek dan in general, mungkin Gojek dulu aja, kita desain itu ada paling nggak 5-6 tim. Jadi ada yang namanya product design. Product design ini kalau yang di dulu-dulu termasuk UX design, itu masuk ke product design. Jadi yang biasanya ngurusin lebih dekat kolaborasinya dengan product managers, terus dia yang bikin translate dari business requirement ke wireframes, ke flow, terus ke wireframes, itu biasanya product design. Terus yang kedua ada tim namanya interaction designers. Nah, interaction design ini yang nanti dia mulai, kalau di salah satunya adalah yang kalau dulu itu dibilang UI designer. Nah, itu masuk di interaction designer, IXD. Karena kita bicara UI bukan cuma UI aja sekarang, karena ada motion, ada animation yang kalau misalnya kita klik animasi sedikit, nah itu contoh kecil aja, itu masuknya ke motion, animation, itu masuknya di interaction juga. Jadi ada interaction design. Kemudian ada kreatif. Kreatif ini yang termasuk di bawahnya ada UX writer. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kopinya Gojek, apa terutama kayak di release apps-nya yang playful segala macam, nah bagus itu, nah itu kerjaan UX writer, termasuk copy atau teks yang ada di aplikasi Gojek di dalamnya, misalnya kayak error message, confirmation message, itu UX writer. Ada graphic designer yang ngurusin, ada illustrator yang kalau lihat sekarang ya ilustrasinya, karakternya seperti apa gitu kan. Kemudian ada design ops. Nah, design ops itu yang baru kalau di Gojek dan di perusahaan yang lebih mature biasanya, karena biasanya design ops ini ngurusinnya yang lebih bukan non-product, nggak langsung produk, kayak misalnya desain strategi, kemudian desain proses, kemudian kayak desain prinsipal, itu di bawah design ops yang ngurusin. Kayak misalnya sekarang Gojek tuh kan kita punya 100 lebih desainer. Produknya ada 20 lebih produk. Tiap produk jalannya paralel dan independen, istilahnya nggak terlalu dependent to each other gitu. Jadi mereka jalan masing-masing, harus ada satu yang kayaknya mengglue gitu ya. Jadi misalnya semua orang walaupun jalan masing-masing tetap punya prinsip desain yang sama. Nah itu design ops yang bikin desain principle, Gojek design principle. Nah itu bikin itu. Nah itu jadi ada beberapa jalur yang bisa dipilih. Nah, tergantung nanti mungkin bisa kan Gojek Design ada di Twitter, ada di Instagram gitu kan. Kalau yang teman yang tertarik silakan bisa mention terus tanya aja. Bilang misalnya kira-kira kalau saya tertarik jadi UX writer harus jadi apa sih gitu, dan kita biasanya buat responsif di Twitter sama di Instagram. Nih, teman-teman nih, jangan lupa follow IG-nya Bang Boris juga kalau mau lihat postingan-postingan inspiratif, terus terkait learning tentang UX, ke Instagramnya beliau juga. Twitter. Ya, kalau juga. Twitter, kalau Instagram nanti capek ngeliatin saya personal terus nanti exercise segala macam. Di podcastnya juga beliau sama dia. Kalau kitab UX-nya ini kapan dilanjutin, Bang? Enggak. Yang apa? Tulisan kitab UX-nya. Katanya mau di-launching sebagai buku. Iya nih sekarang lagi sebenarnya lagi coba diperkecil dulu skopnya.
Itu sama awalnya itu sama kayak kita awal bikin produk gitu ya, pengennya punya 1000 features. Jadi saya taruh kitab UX. Cuma pas dilihat-lihat kayaknya kok terlalu besar, terus kelihatannya jadi malah nggak fokus. Jadi sekarang yang lagi aktif ditulis itu tentang design sprint. Oke, Karena desain sprint. salah satu yang strength saya itu di design sprint juga. Nah, kebetulan saya kan sprintnya dilatihnya di sana di Amerika, di Google. Nah, itu mau dibikin tulisannya. Lagi jalan, doain aja mudah-mudahan bisa dalam setahun 2 tahun. Amin. Saya open PO pertama lah, Kang Boris. Insya Allah nanti dikabarin. Siap. Nah, terkait ini juga, Kang Boris kan kalau baca di catatan kitab UX-nya itu selalu berbicara dengan menemukan sweet spot untuk sebuah produk atau inovasi. Nah, boleh diceritakan itu sweet spot itu apa sih sebenarnya? Iya. Kalau kita bicara lean product misalnya ya, ada yang dibilang, saya lupa buku apa, tapi dibilang bahwa sebab utama produk gagal itu adalah tidak bisa, dia kalimatnya gini, salah satu kunci kegagalan, bukan kunci keberhasilan ya, itu adalah the product doesn't satisfy user needs in a way that is better than competitors. Jadi produknya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan user dengan cara yang lebih baik dari kompetitor lain. Kalau saya nambahin lagi dengan kecepatan, jadi harus kecepatan juga. Nah, kalau kita bikin produk, itu kan ada aspeknya banyak. Kayak misalnya kita lihat produk, kita bilang, kayaknya mau bikin kayak Gojek deh, feature-nya gini-gini, ayo kita bikin gitu kan. Berapa sih biayanya gitu. Nah, cuman kita kan cuman lihat features-nya aja, tapi kita nggak lihat sebenarnya apa sih yang kita solve. Nah, user sweet spot ini bicara bahwa produk itu komponennya bukan cuma features saja gitu, ada hal lain, ada 3 paling enggak. Jadi ada users, ada business, ada teknologi. Jadi kalau kita bicara user, needs-nya apa nih, kebutuhannya apa, pain points-nya apa, karena produk yang sukses biasanya selalu paling enggak dia dengan baik itu bisa men-solve problems-nya orang, bisa menyelesaikan masalah orang. Terus yang kedua tentang bisnis. Jadi walaupun produk kita, jadi produk itu nggak bisa cuma buat sosial. Dia harus punya namanya business visibility. Kemungkinan gimana kita bisa monetize bisnis tersebut. Nah, bisnis ini nggak harus selalu uang, bisa jadi engagement itu masuk. Kayak misalnya number of users using our product, gitu kan, berapa orang yang tiap hari pakai, itu masuk bisnis visibility-nya juga gitu kan, karena engagement nanti at some point bisa ditranslate jadi uang gitu. Nah, terus yang ketiga adalah tentang teknologi. Soalnya kayak cerita kembali ke yang saya tadi, waktu saya jadi engineer itu full teknologi aja. Kita cuma mikir gimana sih kita memaksimalkan teknologi buat bikin produk. Tapi nggak pernah nanya teknologi ini sebenarnya gimana sih bisa bantu user buat mencapai tujuannya atau goals-nya. Nah, jadi dalam prakteknya metodenya nanti banyak, salah satunya design thinking. Itu adalah mencoba mencari titik temunya, sweet spot-nya antara 3 hal ini, tentang user needs, atau sebutannya user desirability, desire-nya apa, kemudian business visibility, sama tech visibility, kemungkinan teknologinya bisa dibangun apa enggak. Jadi 3 hal ini yang harus selalu jadi pertimbangan saat kita bikin produk. Dan inovasi itu adalah sweet spot-nya dari 3 hal ini. Jadi produk yang berhasil itu yang bisa satisfy user needs, dengan di waktu yang sama juga dia punya business visibility, ada aspek bisnisnya yang bisa bikin dia berhasil, kemudian secara teknologi pun bisa dioptimalkan penggunaannya. Gitu. Itu sweet spot-nya. Kalau tips dan trik atau metode yang bisa digunakan nih Kang untuk bisa menemukan sweet spot itu kira-kira apa nih Kang bisa digunakan? Ya, jadi pakainya metode design thinking, dalam prakteknya biasanya pakai design sprint. Tapi selalu dasarnya ya design thinking, karena design thinking itu kan prosesnya paling nggak ada 3 hal ya. Design thinking itu adalah pertama kita harus identifying problems, kemudian kita define focus, itu yang masih tahap yang pertama. Jadi foundation-nya dari design thinking itu adalah ngerti masalah yang mau dipecahkan apa. Kemudian berhasil memprioritaskan apa yang mau kita pecahkan, karena kita bisa solve 1000 hal, tapi
mana yang paling penting. Nah, itu yang membedakan antara mana perusahaan yang berhasil sama yang enggak. Gitu. Itu tahap pertama di design thinking. Jadi, nah buat hal ini sendiri kita butuh kolaborasi. Nggak mungkin desainer sendiri terus come up with, oh kira-kira problemnya ini, terus kayaknya kita harus fokus ke sini, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya dia harus kolaborasi dengan researcher misalnya, atau kita bisa engage orang lain buat research. Nah, itu nggak bisa cuma sendiri. Jadi harus tahu problemnya biasanya nggak bisa cuma dipikirin di ruangan meeting aja kan. Harus keluar, harus ngobrol dengan users. Gue tentukan fokus ya harus kolaborasi dengan manajemen fokus perusahaan mau kemana. Jadi itu harus kolaboratif. Kemudian tahap yang kedua kalau design thinking itu ideation. Nah, ideation ini yang mulai kita biasanya di-drive sama desainer, kemudian kita kolaboratif juga. Karena kita selalu bilang bahwa ide terbaik nggak selalu muncul dari desainer. Bisa jadi muncul dari orang administrasi, bisa jadi muncul dari orang finance, misalnya atau marketing. Jadi selalu kolaboratif untuk ideation, yang ketiga baru di experimentation, di validate. Jadi intinya setelah kita punya solusi, itu selalu apa yang kita pikir benar gitu. Kita selalu hipotesis. Sampai kita bawa ke user dan kita validasi, baru kita bisa tahu itu jalan apa enggak. Jadi metodenya 3 hal ini. Dari mulai kita ngerti masalah, kemudian kita secara kolaboratif mengideasi, ideation, cari idenya, kemudian solusi yang udah ada kita validate dengan users. Nah, itu yang tahapan yang paling penting di mencari sweet spot ini. Dan kita harus tahu produk nggak pernah selesai. Jadi produk apa yang kita bikin, ya itu apa yang bagus buat sekarang aja. Dengan perubahan market, perubahan competitors, perubahan expectation dari users, perubahan juga kayak kondisi ekonomi, itu pasti ada perubahan lain yang kita harus selalu dynamic. Makanya kalau udah masuk ke bidang produk desain, ya siap-siap aja nggak pernah selesai gitu ya. Jadi jangan, kayaknya kerjaan nggak pernah beres ya. Emang desain nggak pernah selesai. Kalau untuk validasinya sendiri, kan seperti apa Kang? Bagaimana kita memvalidasi sebuah produk itu bahwa produk itu telah menemukan sweet spot-nya gitu? Ya, cara terbaiknya adalah launch to learn. Jadi kita launch buat belajar. Jadi nggak bisa saya pernah juga, karena saya kan dari Telkom juga gitu ya, dari Telco. Jadi saya udah ngerasain di Telco, ngerasain di startups. Kalau di perusahaan yang cenderung bukan tech companies gitu, kayak yang Gojek misalnya, jadi perusahaan itu cenderung kayak punya ide, terus digodoknya lama banget. Jadi kayak setahun gitu kan, baru mau launching. Kadang-kadang nggak jadi launching juga gitu kan. Nah, itu kita udah hilang opportunity banyak banget gitu. Gimana kalau kita berhasil misalnya dalam 3 bulan launching sesuatu yang biasanya kayak Gojek kerjain. Kalau kita Gojek lihat misalnya di App Store, kita rilisnya setiap 2 minggu ya. Jadi rilisnya 2 minggu. Jadi bisa dilihat kecepatan kita dalam belajar itu yang menentukan keberhasilan. Jadi bukan kecepatan kita membuat aja, kecepatan kita launching dan belajar itu yang paling penting. Karena kita nggak pernah tahu sesuatu berhasil apa enggak sampai dia digunakan oleh users. Misalnya kita bikin apps, terus kita testing, usability testing. Itu lebih ke kualitatif. Usernya pun kita paling banyak biasanya 12 orang. Nggak mungkin kita misalnya usability testing dengan 100 orang. Itu, waktunya juga mungkin bisa berapa bulan, segala macam. Jadi kita kualitatif. Akhirnya kita cuma bisa kira-kira aja dengan expertise kita, dengan pengalaman, kira-kira seperti ini, dan kira-kira berhasil nih. Gitu. Tapi kalau kita lihat produk selalu berubah, itu kan berarti membuktikan bahwa produk itu nggak selalu berhasil. Selalu ada adjustment-nya, selalu ada improvement-nya gitu kan. Nah, itu berarti bukan masalah kita gagalnya, yang paling penting adalah gimana kita improve dari learning-nya, itu yang paling penting. Nah, itu cara terbaik buat kita bisa mencari sweet spot. Kalau misalnya kita lihat Apple gitu, mungkin udah paling bagus gitu, paling pinter dalam mencari sweet spot, tapi dia kita lihat setiap 6 bulan atau 12 bulan berubah terus produknya. Berarti dia ada yang dia adjust gitu kan. Berarti dia belum ketemu yang paling pas untuk masa depan. Jadi kan selalu masa depan itu berubah. Jadi kita harus selalu launch buat learn, tapi juga jangan terlalu gegabah istilahnya. Jadi ada prosesnya gimana kita bisa paling nggak yakin 70% lah gitu berhasil, atau 60% gitu, 70% gitu kan. Kita launching ya mungkin 30% gagal buat kita improve lagi. Tapi kita harus punya mentality yang launch to learn. Nah, itu yang mungkin kalau ada teman-teman yang dengerin yang mungkin berasal dari corporate, nah itu mungkin harus didobrak gitu ya kebiasaan lamanya. Itu juga sih yang jadi permasalahan di kebetulan company saya, proses developnya itu sangat alot gitu, agak lama nunggunya.
Nah, Ya, jadi teman-teman soalnya takutnya kalau yang besar-besar itu tuh pengennya, saya pernah kan di grup ya, besar juga kan, grup besar telco, saya jadi direktur desainnya. Itu pengennya tuh launch tuh langsung big bang gitu, langsung ada yes, diliput TV, liput apa segala macam gitu kan. Tapi nggak pernah mikirin kira-kira nanti usernya seperti apa yang dipakai gitu. Lebih mikirin kayak big bang launchingnya aja gitu. Nah itu yang ya, betul, betul. ya gitu mungkin harus dipikir juga cara launchingnya, mungkin nggak jangan pakai embel-embel perusahaannya misalnya Ya, gitu. betul, Mungkin betul, betul. pakai merek yang beda gitu biar bisa launch cepat. Oke. Nah, teman-teman di sini udah ada sekitar 87 orang dan yang join di live kumparan juga serta di grup Telegramnya Milo Innovation Hub yang membernya itu ada sekitar 213 saat ini, kemudian yang online-nya 49. Nah, teman-teman bisa langsung menanyakan nih, kira-kira apa yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita tadi. Kita buka 3 sesi dulu nih di awal. Caranya mungkin bisa raise hand di Zoom-nya. Oke, ini dari Putri Meotia. Di mana saya bisa lihat pertanyaannya di apa? Di chatnya nggak ada Pertanyaannya ya? nanti saya MC bisa tolong dibantu prosedurnya, apakah si orangnya langsung ngomong atau melalui chat atau seperti apa? Ya, boleh. Kalau untuk yang raise hand, kita coba open akses suaranya ya, biar bisa Oke, komunikasi boleh. langsung kali ya. Ya, Boleh. Tadi boleh. Ya, siapa? biar lebih interaktif. Putri Mutia nih. Oke. Putri Silakan, Mbak. Mutia boleh di-unmute. Silahkan. Resen di mana sih? Resennya di partisipan, Kang, di Oh, oke. ya. Jadi ada tanda biru-biru itu resen. Nah, oke. Oke. Mbak Putri Siapa? Mutia, silakan. Kalau mau chat juga boleh. Kalau misalnya nggak nyaman buat bicara, chat Ya. juga boleh. Nah, boleh Efek silakan, Mbak social Putri. Halo Mbak Putri. Cek. Suaranya belum masuk, Mbak. Halo. Oke, sambil menunggu suaranya Mbak Putri masuk, kita loncat ke Belva Rabani Driantama. Gue Belva. kaget keren Belva staff presiden. Ruang guru. Staf sus. Oke. Assalamualaikum, Mas selamat Belva. siang Ya, siang Mas. mas-mas semua. Salam wabarakatuh. Salam. Kang Boris, perkenalkan saya Belva Rabani Ziantama dari mahasiswa Teknik Informatika Telkom University. Mau nanya nih Kang, Ya. kan dari tadi apa sih yang membuat Akang ini bisa berubah inovatif seperti sekarang itu? Yang Abang tekankan selalu mindset. Nah, mungkin kalau saya tangkap itu bisa terbentuk dari buku-buku apa yang Akang baca ketika dulu-dulunya. Nah, kalau untuk zaman sekarang nih Kang, untuk UI UX kira-kira buku apa sih yang relevan untuk membentuk mindset kita terhadap UI UX di zaman sekarang? Gitu Kang. Buku-buku judul bukunya apa, dari autornya siapa gitu Kang, kalau boleh tahu Kang. Ya, oke. Kalau buat gimana bisa jadi inovatif, mungkin lebih kreatif juga. Itu butuh latihan juga sebenarnya gitu ya. Emang dari mindset, tapi butuh latihannya. Kalau yang tentang kreativitas sendiri atau tentang innovation sendiri, bidangnya nggak terkait sama product design, tapi lebih pada proses innovation sama creativity. Itu ada buku dari namanya Michael Michalko, judulnya Thinker Toys. Nah, Thinker Toys itu buku bagus buat kita melatih mindset kita supaya kita kreatif. Soalnya creativity itu lebih kepada, pertama adalah sikap kita yang percaya bahwa kita kreatif. Itu yang paling penting dulu. Kebanyakan orang itu nggak kreatif karena mereka percaya mereka tidak kreatif. Makanya bedanya sama kita sama anak kecil. Anak kecil itu kalau ditanya siapa yang bisa gambar misalnya kuda terbang gitu kan, itu semua angkat tangan gitu, umur 5 tahun, 6 tahun. Karena mereka semua percaya mereka kreatif dan mereka nggak takut salah. Kita makin besar, makin takut buat salah, akhirnya kita percaya kita nggak kreatif. Nah, itu bukunya itu bagus buat bentuk mindset-nya. Kalau tentang buku UI UX-nya sendiri, sekarang banyak banget ya, saya nggak bisa ingat satu yang paling apa ya, yang buat
Tapi kalau misalnya kita bicara dasarnya, itu saya dulu baca buku dari Jesse James Jarrett, The Elements of User Experience. Itu bagus buat kita mulai bicara, kenal tentang kenapa sih UI itu bukan cuma masalah visual design aja. Nah, itu bukunya bagus buat kita tahu foundation-nya tentang apa aja elemen yang membangun user experience. Itu bisa dulu buat awalnya. Nanti kalau misalnya mau lebih advance lagi, sekarang sumbernya banyak banget. Salah satunya yang saya sering baca juga, bisa dilihat nanti di InVision. Jadi InVision.com, dia punya website namanya designbetter.co kalau nggak salah. Nah, itu dia punya paling nggak 8 e-books yang bagus banget, mulai dari foundation product design, sampai tentang, kalau nggak salah, prototyping ya, atau misalnya dia ada bicara tentang design leadership juga, tentang animation. Nah, itu bagus bukunya, itu bisa dipakai juga buat patokan, karena dia biasanya bawa juga best practice dari orang-orang, ditaruh di bukunya gimana cara learning-nya buat product design. Itu bisa buat awalnya. Nanti kalau misalnya mau yang lain, bisa diskusi lagi, bisa mention Twitter saya. Banyak buku lain yang saya pernah buka juga di Medium sih, referensi buku buat belajar UX design, mungkin bisa dicari di Medium. Saya udah list down semua buku yang kira-kira bagus buat kita belajar UX design. Bisa cari nanti Boris Hasian, Medium, referensi buku UX design. Gitu ya, Belva ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Belva. Ya. Saya juga banyak belajar nih dari buku-buku yang direkomendasikannya Kang Boris. Salah satunya About Face yang tebalnya 1000 halaman. Terus Jesse James Jarrett itu Element of User Experience. Saya juga baca itu, Kang. Dan sedikit banyak juga mendapatkan insight dari sana, dari rekomendasi Kang Boris. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang About Face lumayan berat ya, Gil ya? Ya, banyak banget. Iya, itu lumayan kayak buat buku kuliah sebenarnya itu kalau buat Face. Soalnya dipakai di kuliah interaction design itu. Oh. Jadi agak berat itu. Nah, agak berat itu. Desain itu. Jadi dia. Ya, tapi bagus buat referensi kalau emang pengen lebih masuk ke bidang product design. Betul. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Atas nama siapa? Amalia Putri Gunawan nih. Boleh di open mungkin MC. Halo. Sudah, Kak. Ya, silakan, Mbak. Boleh bertanya. Halo, Mas Boris mau nanya. Ya, Amalia. Gimana sih caranya kita conduct di IDI research atau design thinking yang tetap efektif di masa-masa pandemik seperti sekarang ini? Ya, jadi pertama user research macam-macam bentuknya, tergantung apa yang mau kita validasi. Jadi kan user research itu mulainya adalah ada hipotesis, kemudian kita mau validasi hipotesis. Nah, metode validasinya tergantung dari hipotesisnya. Hipotesisnya ada yang behavioral, ada yang lebih ke attitude, ada yang lebih ke perception gitu kan. Jadi misalnya kita mau bilang bahwa misalnya kita bilang bahwa GoFood itu proses check-out-nya mudah, itu hipotesis gitu ya. Nah, kita mau validasi dengan user, kalau misalnya kita bilang proses check-out mudah, dia itu masuk kategori behavioral, artinya salah satu metode yang dipakai untuk memvalidasi hipotesisnya adalah usability testing. Nah, usability testing emang paling mantapnya itu emang ketemu langsung, karena nggak ada yang bisa menggantikan direct eye contact, direct interaction. Kita lebih hangat, apalagi orang Indonesia lebih senang gitu ya ketemu langsung, beda dengan mungkin behavior negara lain. Nah, cuman dengan kondisi sekarang, kayak di Gojek pun kita pakai remote usability testing. Jadi kita pakai tools-tools yang, jadi kita prinsipnya gini, kalau misalnya nggak bisa 100%, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi kalau nggak bisa diambil semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jadi kita harus tetap melakukan hal yang paling enggak daripada enggak sama sekali. Nah, metode remote salah satunya yang kita gunakan. Kalau di Gojek, salah satu tools yang kita pakai itu ada namanya Maze. Jadi, ntar. Design gitu ya, Kang? Maze.design. Maze.design. Ntar ya, Maze. Saya cari Maze usability testing. Ntar cari di Google-nya. Maze.design. Maze.design.
Jadi dia biasanya bisa works dengan kayak Marvel, terus kalau nggak salah XD juga bisa, terus ya tools yang lain bisa. Nanti kita kirim link, kemudian si usernya itu secara independen dia bakal go through some scenarios. Nanti kita bisa lihat hasilnya, dia misalnya gagal di mana segala macam. Nah itu bisa dicoba aja dulu. Nanti kita kalau ada kesulitan bisa mention Twitter Gojek, misalnya minta tips dong tentang Twitter Gojek Design ya, Gojek Design tentang tips tentang remote usability testing. Nanti pasti ada yang reply atau nanti di-assign ke tim saya yang bisa reply gitu. Jadi Oke. prinsipnya kalau di yang pandemic sekarang emang kita harus social distance, malah bukan sosial lagi tapi nggak ketemu sama sekali. Ya alternatifnya adalah remote. Kalau kita bicara misalnya bukan behavioral, lebih ke attitude atau perception, itu biasanya pakai one-on-one interview, malah bisa lebih gampang. Kalau one-on-one interview ya nggak perlu ketemu langsung, bisa pakai Zoom atau pakai WhatsApp call misalnya. Jadi tetap harus dikerjain walaupun nggak 100% maksimal, optimal gitu ya. Oke, Gitu ya, mudah-mudahan jawab ya Melia ya. Ya, siap. Mantap, Kang. Terus ini Kang, dari chat ini udah banyak sih sebenarnya kita bacain, nggak mungkin kita bacain semua, kita pilih salah satu aja Kang nih. Dari Putri Meutia, tadi dia nggak bisa ngomong lewat Zoom karena soalnya nggak keluar. Katanya berapa lama sih lead time waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada tim produk? Karena perusahaan startup kadang tidak 100% menerapkan desain sprint. Dan kedua, apakah ada proses pertimbangan dari sisi security yang dilakukan dari masing-masing tim? Itu jadi mungkin bertanya tentang desain sprint yang nggak 100%. Apakah di perusahaan Kang Boris juga menerapkan pure 100% desain sprint atau seperti apa, Kang? Security maksudnya lebih ke confidential kali ya? Iya, mungkin seperti itu, Kang. Kalau Mungkin ya. pertanyaan keduanya, Kalau perubahan pada tim produk emang selalu gini, kalau kita lihat maturity dari desain atau dari maturity desain di perusahaan, itu nanti bisa dilihat di salah satunya pernah ada research dari Invision juga. Jadi perusahaan itu dia bakal berevolusi, ada 5 stage. Ada yang paling dasar itu sebutannya producer, artinya desainer cuma dianggap sebagai creative house aja. Jadi kayak cuma bikin screen, bikin aset, bikin icon segala macam. Yang paling tinggi itu dia lebih ke data as a strategy. Jadi data itu design team udah masuk dalam strategi dan udah menggunakan data secara benar gitu. Nah, emang dalam prosesnya kita nggak bisa langsung apply design thinking gitu. Kita harus itu tugas juga salah satu tugas dari desainer yang nggak bakal pernah selesai dalam waktu dekat untuk evangelize user-centric design. Jadi caranya harus bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh kayaknya baca di ini perusahaan kayak misalnya Gojek, dia pakai desain sprint atau prosesnya kayak gini-gini, nggak bisa kayak gitu juga. Kita harus lihat kondisi sekarang seperti apa, kita mungkin pelan-pelan. Mungkin tahap pertama orang diikutkan dulu dalam diskusi sejam buat sketching misalnya. Kemudian mungkin tahap lainnya orang diundang untuk lihat observe visibility testing. Jadi nggak bisa langsung dramatic change gitu buat kita bawa perubahan. Harus dibawa pelan-pelan. Kemudian yang harus dijadikan patokan adalah kita harus bisa kasih value-nya. Jadi misalnya kita mau bikin usability testing, tapi orang bilang kita nggak punya dana buat usability testing karena orang nggak ngelihat value-nya di situ dan ngelihatnya kayak waktunya lama. Tapi kita coba jalan sendiri istilahnya, terus kita rekam, kita kasih lihat, habis gitu begitu ada kesempatan misalnya di meeting kita bawa ini loh kita walaupun nggak di-approve secara budget, tapi kita volunteer aja, misalnya bayar sendiri, misalnya gitu. Saya dulu pernah gitu waktu di Rakuten Vicky. Saya bayar sendiri karena nggak ada budgetnya. Dan orang biasanya murah, kita cuma kasih kopi segala macam. Terus kasih lihat video rekaman, kita lihat insight-nya, orang baru lihat, oh ternyata ini ya banyak banget insight berguna dari usability testing. Baru orang mulai percaya, terus oh kayaknya kita harus perlu usability testing. Jadi harus ada perubahan yang gradual gitu, dan kita harus strategik gitu loh, memperkenalkan design thinking, nggak bisa 100% langsung. Jadi pelan-pelan, kasih lihat value-nya dulu, building trust dulu, itu yang paling penting. Terus kolaborasi desain dengan product, dengan engineers, dengan researcher itu benar-benar nggak bisa murni bisnis. Harus kita ajak minum kopi, kita tanya kabarnya gimana, weekend ngapain, kita kalau lihatnya kenapa kayak hari ini kayak kelihatan kayak nggak fit, ada apa. Nah, jadi harus benar-benar personal relationship-nya dibangun buat dapat trust-nya dulu.
Karena orang kadang-kadang trust itu dia udah punya di pikirannya. Dia bilang, kalau bicara sama desainer, pasti dia butuh minta waktu banyak nih buat riset segala macam. Dia udah langsung pasang badan istilahnya. Nah, kita ngomong apapun ya dia nggak mau terima. Jadi harus ada pelan-pelan kita ngasih lihat value-nya, at the same time build personal relationship, terus trust terbentuk, baru kita mulai dikit-dikit kenalin metodenya. Terus kalau misalnya security mungkin lebih kepada confidentiality, ya emang selalu ada sih ya tentang hal apa yang bisa dibuka apa enggak. Kalau misalnya lebih kepada tim jadi nggak terbuka terhadap tim lain, ya itu mungkin harus dibenahin dulu dari atasnya seperti apa. Karena tim yang mau solid ya harus terbuka terhadap satu sama lain gitu ya. Nggak bisa misalnya tim A misalnya dia punya rahasia nggak dibuka, terus akhirnya jadi kolaborasinya jadi nggak jalan gitu. Antara mungkin satu saat nanti bakal ada masalah yang muncul karena ternyata ada rahasia yang nggak dikasih lihat tahu gitu misalnya. Kalau internally sih menurut saya harus wajib saling terbuka, honest. Kembali lagi tadi ke mungkin kalau secara struktur udah terbiasa tertutup, mungkin ya itu harus dibangun secara pelan-pelan. Ya challenge-nya beda-beda sih. Kita nggak bisa bilang challenge satu desainer di perusahaan saya misalnya Gojek dibanding yang Telkom atau dibanding di tadi Amalia di Astra misalnya sama, nggak bisa dibilang sama, tergantung orangnya, tergantung bosnya, tergantung strukturnya, culture-nya seperti apa. Cuma sebagai desainer nih kita yang orang yang sebutannya kita problem solver, kita harus bisa lihat identify problems, kita lihat opportunity seperti apa, kemudian kita mikir solusinya seperti apa yang paling tepat buat konteks itu. Jadi itu aja paling dari saya komennya. Siap. Terakhir nih Kang, pertanyaannya. Halo, saya mau Terakhir bertanya Dani Tantri. Terakhir Kang, saya UX designer di kantor tempat saya bekerja, tapi saya juga tertarik untuk membantu maturing desain sistem perusahaan. Saya harus mulai belajar dari mana tentang desain sistem. Oh, jadi dia tertarik tentang desain sistem dan kebingungan nih, pengen belajar desain sistem, tapi mulainya harus seperti apa? Bisa mulai dengan baca artikel yang very comprehensive dari tim Interaction Design Gojek di Medium. Bisa dicari nanti tentang desain sistemnya, kita namanya Asphalt. Itu bisa dicari prosesnya, kita detailin. Kalau nggak salah ada 2 atau 1 series yang panjang banget, bisa dilihat dari sana dulu. Terus kalau tentang desain sistem nanti ada dia tuh desain sistem tuh bukan cuma style guide gitu ya. Jadi yang harus dilihat juga nggak semua harus tiba-tiba loncat membuat desain sistem. Jadi ada juga assessment dari kebutuhannya seperti apa, terus kondisi perusahaannya seperti apa. Karena desain sistem bukan cuma masalah bikin desainnya aja. Jadi Gojek itu desain sistem ya udah close collaboration dengan engineers, karena itu kan jadi komponen. Nggak bisa kita bikin cuma komponen di desain, di sketch file, atau di Figma files, tapi dia nggak sync dengan komponen atau library yang ada di apps-nya misalnya. Jadi ya percuma kita bikin gimana pun, ya engineer-nya nggak bisa bikin. Jadi itu dulu mungkin harus baca dulu aja, kemudian nanti dari situ bisa diskusi lebih jauh lagi tentang bikin desain sistem. Oke. Ini ada yang nanya, saya lihat sekilasnya di bawah, di bawah yang tadi, Gojek Design Keliling itu portfolio review-nya seperti apa. Sama, silakan lihat juga artikel yang panjang ditulis oleh people partner kita, HR kita di Medium tentang how we hire designers at Gojek Design. Tapi intinya dari yang tulisan panjang itu adalah kita selalu melihat thought process dari orang. Kita sebenarnya nggak terlalu, kita tentu peduli dengan results, tapi kita lebih peduli thought process-nya. Karena orang mungkin bisa bikin interface yang bagus banget, tapi apakah dia solve problems atau dia munculin solusinya hasil kolaborasi dengan orang, nah itu yang jadi pertanyaan kita. Gimana prosesnya, thought prosesnya seperti apa, itu yang selalu dilihat di Gojek Design Review Portfolio, tapi termasuk juga results-nya. Jadi nggak bisa results-nya juga jelek banget gitu istilahnya. Kita punya standar sendiri buat visual design-nya. Siap. Nah, terakhir dari teman-teman Milo nih Kang, satu lagi mungkin. Apa harapan Kang Boris terkait Milo ini? Harapannya sama seperti yang tadi. Semoga fokusnya lebih ke impact kepada orang banyak. Gimana bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bukan cuma komunitas kecil dari Milo, tapi juga lebih besar lagi dari itu. Jadi kita harus selalu
aim for things bigger than us gitu ya. Jadi harus hal yang lebih besar dari kita. Gimana cara kita bisa lebih impactful ke orang banyak. Jadi mulai dipikir mungkin di brainstorm tentang caranya gimana sih, bukan cuma terbatas di komunitas yang emang terbatas itu aja, skupnya kecil, tapi gimana bisa impact-nya lebih besar. Learning masuk, menurut saya langkah yang awal yang bagus buat sharing learning itu karena awal dari pembelajaran dan impact kita harus punya knowledge dulu, tapi mungkin lebih dipikir lagi visinya seperti apa sehingga bisa lebih bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi. Gitu, Agil. Agil suaranya hilang kayaknya. Di mute, Gil. Oke, Kang Boris, paling itu saja. Ada beberapa kalimat yang saya tangkap dari Kang Boris itu terkait salah satunya yang paling menginspirasi kami berarti bahwa the right practice makes perfect. Jadi apapun bentuknya, kita harus tahu bahwa kita untuk menjadi perfect, kita harus practice dengan benar. Gitu. Dan salah satu lagi, semuanya itu tentang bagaimana kita memberikan impact kepada orang lain, kepada orang banyak. Gitu. Itu sih yang menginspirasi saya dari Kang Boris. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kang Boris atas penyampaian selanjutnya akan dari Oke, Agil. Jazakallah. Oke. Sukses selalu, Agil ya. Oke, terima kasih Bang Boris. Mas Agil, jangan kemana-mana dulu. Kita sebenarnya ada yang ingin diberikan ke Bang Boris nih. Plakat yang mungkin saat ini belum bisa kita kasihkan saat ini ya, karena mengingat kondisi. Mungkin Bang Agil bisa nunjukin dulu sedikit. Ya, kita berikan secara virtual dulu sementara ini mungkin, Bang Boris. Wah, bagus benar ini plakatnya. Kita berikan secara online. Mungkin di lain kesempatan atau kita kirimkan, mungkin kita coba komunikasi di luar dari forum ini. Terima kasih banyak Bang Boris atas waktunya. Doakan juga kita dan teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih Bang Agil, Bang Boris. Kita ucapkan terima kasih, sampai ketemu di event-event selanjutnya, Bang Boris. Ya, oke, terima kasih banyak ya, Agil. Sukses selalu ya. Ya, sukses selalu, Kang Boris. Ya. Ini kalau buat event selanjutnya, saya bisa ikut di sini terus atau beda link lagi? Kalau boleh, Kang. Kita link per hari, Kang. Jadi hari ini pakai link ini terus, besok baru ganti sama, link. Ya, saya bisa join lagi jadi ya? Bisa join lagi. Nanti link hari keduanya juga saya share ke Kang Boris. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Oke, siap. Makasih banyak, Bang Boris. Nah, saya dulu ya, mau ngopi dulu. Oke. Ya, saya mute dulu ya, mute aja deh. Saya mute aja. Boleh. Waalaikumsalam. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Agil masih bersama saya dulu. Alhamdulillah per siang ini kalau saya cek donasi juga sudah mau menyentuh udah menembus angka 5 juta. Bentar lagi kayaknya akan tembus di 6 juta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah donasi. Semoga amal ibadahnya dan segala ini bisa tercipta sebagai nilai kebaikan gitu buat kita semua. Terutama buat tenaga medis yang sedang berjuang di luar. Nah, susah nih. Selesai ini di tahap di sesi 1 pemantiknya. Sangat luar biasa tadi pemaparan dari Bang Boris ya. Terkait bicara tentang dunia UX, bagaimana dia mendapatkan gelarnya. Nah, Bang Agil, kita selanjutnya ada siapa lagi? Habis duhur nanti. Jadi selanjutnya kita ada habis kita isoma, kita break dulu. Kemudian balik lagi jam berapa? Pak Moderator, jam 1 ya? Kalau kita lihat dari jadwalnya ya jam 1 mulai, kita standby di 12.30 mungkin ya. 12.30 jadi kita bisa ada waktu buat break, sholat dulu, kemudian makan siang. Habis itu kita akan ada materi dari, pokoknya menarik lah materi saat ini. Menarik ya? Yes, dia akan berbicara tentang bagaimana sih, bagaimana proses design thinking itu, kemudian lagi akan berbicara tentang bagaimana sih mengukur tentang keberhasilan sebuah produk itu, nanti akan dibahas sama mereka. Nah, teman-teman, lupa juga kami mengingatkan bahwasanya kita ada apresiasi juga, kita akan bikin door prize juga di akhir acara.
Jadi kita minta tolong buat teman-teman silahkan update di story-nya masing-masing, mention @milo.project. Nanti untuk beberapa story terbaik kita kasih hadiah dan kita akan japri pemenang-pemenangnya. Jadi mohon bantu kita juga untuk bisa menyebarkan kegiatan ini ke masyarakat yang lebih luas. Semoga